warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ataila dengan NPM 06/2024 Di sini saya akan mempresentasikan tentang fondasi operating system. Pada bagian abstrak, sistem operasi atau dikenal sebagai OS merupakan tiang penopang utama sistem komputasi modern, mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta memfasilitasi aplikasi mulai dari robotik hingga layanan awam. OS menjalankan tugas-tugas vital seperti penjadwalan proses, pengolahan sumber daya CPU, jaringan, dan memori, serta berinteraksi dengan perangkat. Untuk mengambil keputusan yang baik, kebijakan OS harus memperhitungkan dinamika sistem yang kompleks seperti variasi perangkat keras dan respon lingkungan yang menantang karena dua alasan. Pertama, OS dapat diimplementasikan di atas berbagai jenis perangkat keras dan di tengah beban kerja dan lingkungan yang beragam. Kedua, OS tidak memiliki visibilitas penuh terhadap lingkungan, misalnya kinerja jaringan, atau beban kerja, misalnya pola permintaan aplikasi, sehingga ruang keadaan menjadi tidak pasti. Lanjutan abstrak, kebijakan OS konvensional yang bergantung pada algoritma manual atau heuristik kurang adaptif terhadap perangkat keras, lingkungan, dan beban kerja, serta sering memerlukan penyesuaian manual. Usulan terbaru untuk menggunakan model pembelajaran mesin atau machine learning dalam komponen OS seperti pengelola jaringan, pengelola memori, dan penjadwal CPU. Meskipun menjadi titik awal yang baik dalam pengambilan keputusan berbasis data, masih jauh dari ideal karena hanya mengoptimalkan komponen individu. Selain itu, mereka tidak terintegrasi dengan baik satu sama lain dan tidak dapat generalisasi dengan baik untuk lingkungan yang beragam. Terinspirasi oleh kesuksesan model foundation yang tidak diawasi dalam tugas NLP, dan visi kami berargumen bahwa saatnya OS meninggalkan solusi spesifik tugas dan beralih ke model foundation. Wawasan kami adalah bahwa jejak OS yang terdiri dari metrik perangkat keras, log peristiwa sistem, dan kedatangan serta permintaan aplikasi dapat menangkap semua informasi tentang cara kerja berbagai komponen OS, dampak keputusan mereka satu sama lain. Selain itu, jejak OS yang dikumpulkan pada perangkat keras yang beragam dan beban kerja aplikasi juga dapat menangkap hubungan kompleks antara keputusan OS, fitur perangkat keras, dan beban kerja aplikasi. Latar belakang operasi sistem. Pada bagian ini kami terlebih dahulu memberikan latar belakang tentang pengambilan keputusan sistem, apa yang membuat sulit dan mengapa keputusan adaptif diperlukan. Kemudian kami memberikan gambaran singkat tentang model dasar, persyaratan untuk sistem operasi. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras dan menjadi perangkat lunak, termasuk CPU, memori, dan penyimpanan, dan jaringan. Secara umum, tugas sistem operasi dapat dianggap sebagai proses pengambilan keputusan berurutan, di mana tindakan dan keadaan sistem operasi sebelumnya mempengaruhi tindakan pada waktu tertentu. Namun hal ini dapat sangat kompleks karena OS dapat diimplementasikan pada perangkat keras yang beragam dengan profil kinerja yang berbeda. Selain itu, mereka dapat menjalankan beban kerja yang berbeda, misalnya microservice versus beban kerja machine learning dengan tujuan yang bervariasi. Misalnya, memprioritaskan efisiensi daya untuk robot versus mengoptimalkan kinerja untuk server cloud. Perangkat keras atau kernel OS mungkin terbatas. Dinamika sistem yaitu berinteraksi kebijakan antara komponen sistem operasi juga berperan dalam pengambilan keputusan karena tindakan satu komponen dapat mempengaruhi keadaan masa depan komponen lain. Merekam dinamika kompleks ini sulit karena banyaknya kombinasi kebijakan sistem operasi. Oleh karena itu, dalam konteks sistem operasi terdapat ketidakpastian bawaan dan overstabilitas parsial dalam keadaan. Foundation model ini adalah istilah umum untuk model machine learning yang dilatih pada dataset besar dan beragam untuk memahami struktur umum data, lalu disesuaikan dengan data yang jauh lebih sedikit untuk tugas-tugas spesifik. Meskipun telah dipromosikan sebagai berguna dalam berbagai konteks, model-model ini telah menunjukkan kesuksesan empiris yang luar biasa dalam masalah pemodelan urutan pada bahasa alami, keuangan, penglihatan komputer, pencitraan biomedis, dan pemodelan iklim. Untuk beberapa contoh, di balik kesuksesan ini terdapat penggunaan efisien arsitektur transformer yang mempelajari korelasi jangka panjang atau spasial atau temporal antara urutan input, serta prinsip pembelajaran transfer yang memungkinkan pembelajaran untuk tugas domain dan modus yang berbeda.
Beberapa tugas OS juga termasuk dalam kategori luas pemodelan urutan ini, dengan catatan penting bahwa frekuensi pengambilan keputusan dan jumlah atau waktu serta bentuk eksplisit atau status pengamatan masa lalu bervariasi secara signifikan antar tugas. FM4OS sebagai model generatif konten yang dihasilkan oleh model machine learning menawarkan peluang baru bagi sistem operasi, serupa dengan manfaat yang diamati dari penggunaan model generatif di bidang lain. Data yang dihasilkan secara sintetis dapat membantu menambah keragaman pada data pelatihan yang digunakan oleh solusi berbasis data, membantu ketersediaan berbagi data eksklusif atau rahasia, serta menguji model dalam kondisi yang jarang terjadi dalam praktik, menghasilkan jejak. Kekurangan data pelatihan yang beragam merupakan hambatan utama dalam sebagian besar pendekatan berbasis data dan pembelajaran untuk tugas-tugas sistem operasi. Bahkan jika data semacam itu tersedia, menyimpan dan memelihara korpus data yang besar dikumpulkan di bawah konfigurasi hardware dan beban kerja yang berbeda dapat menjadi tantangan. Misalnya untuk tugas jejak diperlukan untuk spesifikasi memori yang berbeda dan untuk jenis beban kerja yang berbeda, objek kecil, objek besar, ukuran campuran, dan lain-lain. Dengan melatih FM4OS menggunakan tugas autoregresif seperti prediksi token berikutnya, kita dapat melatih model untuk belajar menghasilkan jejak OS yang dapat digunakan dengan berbagai cara. FMOS sebagai model prediktif. Model dasar telah terbukti menunjukkan kinerja yang baik pada tugas prediksi hilir dan konteks sistem operasi. Kita dapat menggunakan FM4OS sebagai encoder keadaan, lalu menggunakan linear probing untuk memprediksi berbagai hal tentang respon sistem penggunaan di masa depan. Hal ini dapat mengarah pada penempatan yang efisien, penjadwalan kinerja, dan deteksi anomali. Prediksi respon sistem memahami bagaimana lingkungan OS berkembang seiring dengan keputusan tingkat aplikasi yang dibuat oleh OS. Sangat penting untuk meningkatkan kualitas keputusan. Misalnya memprediksi waktu penyelesaian suatu proses akan memungkinkan kernel untuk mengatur ulang antrian kerja CPU berdasarkan waktu penyelesaian yang mengarah pada penjadwalan optimal untuk waktu tunggu minimum pekerjaan. Karena FM4OS telah dilatih sebelumnya untuk memahami hubungan semantik yang tepat antara subsistem OS, ia dapat digunakan untuk memprediksi respon sistem dengan akurat. Lalu, prediksi perilaku aplikasi. Memprediksi perilaku aplikasi dapat membantu OS mempersiapkan sumber daya tambahan yang mungkin dibutuhkan aplikasi dan meminimalkan persaingan untuk perangkat keras bersama. Misalnya jika sistem operasi dapat memprediksi bahwa eksekusi aplikasi akan membutuhkan banyak memori di masa depan berdasarkan panggilan alokasi memori terbaru dan sifat masukan yang diterima, sistem operasi dapat menyediakan lebih banyak memori untuk aplikasi tersebut dan menghindari penjadwalan aplikasi lain yang membutuhkan banyak memori di node yang sama. Ke-8, untuk ringkasannya, kesimpulannya kami berpendapat bahwa tugas pengambilan keputusan sistem operasi atau OS menyediakan arena yang kaya untuk membangun model dasar khusus domain untuk sistem operasi. Kami membahas kelemahan metode pengambilan keputusan berbasis data yang ada dan berpendapat bahwa jejak OS yang kaya dapat menyediakan data yang diperlukan untuk melatih model dasar semacam itu. FM4OS yang dapat memahami perilaku alami OS. Kami kemudian memberikan analisis sistematis tentang berbagai cara penggunaan FM4OS dan berbagai tantangan kunci yang masih menjadi pertanyaan penelitian terbuka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau tipu di PPT ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.